ini kami dalam rangka kunjungan sidak inspeksi mendadak, tetapi hari ini kami sayangkan teman-teman media sudah melihat hanya segelintir orang yang ada di sini, termasuk beberapa warga negara asing yang ada di dalam. Dan ternyata mereka mengaku bukan bagian dari PT Kobeksindo, tapi mereka adalah holding dari Hongxi. Nah, kami juga ingin menggali beberapa informasi, tapi sedikit terkendala. Pertama dari bahasa, yang kedua pimpinan tidak ada di tempat. Dan saya nggak tahu apakah informasi sidak ini bocor, sehingga mereka melarikan diri dan sebagainya. Silakan saja. Kita lanjutin ke imigrasi juga nanti. Kami panggil semua imigrasi, mempertanyakan visa mereka itu. Tapi memang ada yang mati ya? Ada. Jadi kita akan panggil semua yang dinas terkait mengenai itu. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai semua. Semua perizinan apa semua kita panggil semua dinas terkait nanti, PTSP, imigrasi, ya lingkungan, ya tentang ini, ya. Jadi nanti kita akan panggil semua setelah kami koordinasi dengan pimpinan. Sementara perjanjian ini mereka yang menulis. Ini kesepakatannya ini. Di atas materai, Bang. Jadi kita sebenarnya mau ngadap sama pimpinan supaya tidak adil terjadi seperti ini. Maksud dan tujuan kita datang untuk menyikapi ini. Apakah udah ada penyelesaian di belakang ini? Dilansir dari akun Sudi Sudirman 39, berikut komentar dari warganet. Duh, kok ada yang berani pada ngecek, kok baru sekarang? Itu sudah sejak dulu. Kalau sekarang baru ngomong, berarti sudah ketinggalan, ujar Darpo. Ulah cebong dan antek-anteknya, minyak. Baru sadar Pak, kemarin-kemarin ngapain? Kemana aja para wakil rakyat, kok baru nggih? Ujar Hendro. Oh, baru sadar ya Pak Dewan, terlambat merasakan keluhan anak bangsa ini. Kalau gak anakku adalah korban kebijakan ini, lulus kuliah susah cari kerja karena formasi kerja sudah diisi oleh para pekerja asing. Makanya dengerin suara rakyat, bukan asyik dengan pin kebesaranmu, ujar Ibnu. Baru bangun tidur. Perbuatan orang-orang rezim, anggota dewan ribut menjelang ada siraman duit. Kenapa tidak ditutup aja itu perusahaan? Kan ada duitnya bos, Indonesia mantap, lanjutkan sampai hancur bangsa ini, najis, ujar Roni. Titip perusahaannya, deportasi semua asing, jangan ajak diskusi, lalu nego, akhirnya kasus menghilang. Negara saking kacau-kacau. Luhut biang keroknya, kebanggaan para cebong. Telat, oh iya kan dekat 2024, gimana bong? Ujar Abah. Dari suplai tahun kemarin Pak, baru sadar. Visa kerja habis, tiba-tiba nanti punya KTP WNI. Ada apa dengan negeri ini? Negara telah dijual dikit-dikit.
lapor ke Pak Luhut dong. Pencitraan mau pilpres, ujar Wojo. Kalau benar beritanya, apa ada kaitannya dengan pindahan ibu kota ke sana, Kalimantan? Ujar Abah. Kalimantan jadi pulau impian ternama warga RRC kali ya. Kok banyak WNA dari Cina? Miris ya, rakyat sendiri sampai pergi ke luar negeri tahu cari kerjaan. Dari kemarin-kemarin pada kemana? Pada baru tahu Pak. Emang kerja jadi wakil rakyat ngapain aja? Duh basi, dulu-dulu kemana kalian? Ujar Safrudin. Inilah kelemahan pimpinan kita yang rakus kekuasaan. Itu sudah bertahun-tahun bosku. Kenapa baru sekarang tidak ada? Gak bisa dikasih sajen lagi ya. Barangkali juga karena dah mau berakhir masa tugas, nunggu 2024 biar terpilih lagi. Tebar-tebar pencitraan dah, ujar Yayat. Hajar, tapi jangan hanya ngomong aja, harus ada tindakan juga. Lebih baik terlambat daripada tidak reaksi sama sekali. Akibat petugas partai jadi presiden Indonesia makin ruwet. Pasti cebong bilang hoaks, ujar Masno. CBY pasti bilang hoaks. Hukum yang tegas Pak. Dampak PPKM terlalu asing. Gak terlaluan WNA masuk dan berkuasa. Kebijakan rezim. Lanjutkan Pak. Periksa sampai ke pelosok desa. Mau habis masa jabatan cari muka sama rakyat, ujar Wajirto. NKRI harga mati. Gitu loh masih aja gelak, ujar Purboyo. Hasil dari pola pikir dan program kerja dari negara dipimpin oleh Nasakom. Negara ini diprogram oleh pengasuh Nasakom, tapi bagiku NKRI tetap harga mati. Peluangin aja lah, kasihan rakyat di Kalimantan biar ada kesejahteraan hidup NKRI. Hadap DPR yang pro rakyat, bukan apa tidak menguntungkan bangsa di negara. Kasihan putra bangsa, banyak yang nyari kerja di luar negeri, sementara di negara sendiri mempekerjakan orang asing, ujar Ina. Hati-hati Pak yang mengucapkan KW. Nanti dibungkam pakai uang, kalau gak mau dibungkam nanti intimidasi, ujar Retmi. Parah, sadar tak? Harus segera ditindak serta ajukan protes pada kedutaan mereka. Apakah hal tersebut diketahui oleh kedutaan mereka atas kerja sama di sana? Ujar Sai. Indonesia tidak dalam baik-baik saja, banyak kebohongan kepada rakyat. Gitu dong, sadar, jangan lama-lama, hayo kita berjuang demi NKRI, jangan sampai tergadai, hayo, kain sadar dari tipu muslihat kaum kafir. Telat, mana adalah wakil rakyat? Ujar Sigit. Dari mana nih Kalimantan? Wajar ngebet bener mau mindahin ibu kota, mau ngebangun untuk negara. Warga Cino, haha lucu negeri ini. Pimpinan yang zolim jadi begini, bebas ya. Kok bisa? Presidennya kan like Cina, ujar MC Donald. Ayo usut tuntas para pengusaha asing yang seenaknya buka perusahaan di NKRI. Pribumi tetap nganggur. Ini pemerintah si Jokowi dikuasai Cina, ujar Mohamed. Wakil rakyat kita, sedikit yang mau turun ke lapangan, makanya sekarang tahu di lapangan bisanya nyuruh pakai telunjuk. Coba sidak semua tambang, cabut aja dulu izin tambangnya, kayaknya orang besar di belakangnya, ujar Ibor. Rakyat pada nganggur, lowongan kerja masih diisi TKA, mikir dong. Pemdanya kemana tuh? Makanya jadi pejabat itu jangan pada molor aja, kerja dong. Tuh kan mode in Cina. Tolong operator negara jangan sampai kayak gini kejadiannya. Kasihan pribumi gak bisa kerja, cuma bisa dijadikan penonton. Tega bener ya para pemimpin kita, apalagi digade ke Cina gitu. Usir TKA Cina, ujar Singo. Si Cebong nyungsep dengar berita ini. Pulangkan saja bos, deportasi. Harusnya semua daerah disidak.
Masa anak negeri sendiri di daerah-daerah miring-miring masih pada nganggur sedangkan TKA jadi pekerja meskipun itu buruh kasar. Mana janji-janjimu Pak, ujar Rian. Nah lo kenapa bisa dalangnya macong putih? Kok baru tahu bukankah sudah sering viral masalah pekerja dari TKA Cina? Coba cek, jangan hanya dikuati tapi lebih meluas lagi. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, bumi menjerit, ujar Gerah. Cie-cie yang belum bayar Pak, kemana aja tuh daerah yang digarap baru berkuat, cuk lah. Hoaks harga mati, NKRI harga pasaran. Masa baru tahu Pak deh? Inilah ante-antenya orang Cina pemerintah kita, membiarkan sebagian daerah dikuasai oleh orang-orang Cina. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini? Sedangkan rakyat yang kita pemilik negara masih banyak yang menganggur. Sungguh inilah pengkhianat bangsa, ujar Suman. Cebong puntir, kemana aja? Indonesia tidak impor babi ke Cina. Imigrasinya kemana? Ini sudah dari dulu pemerintah, masa kok nggak tahu? Ini konyol. Pulangkan dong, jangan dibiarkan mereka beranak pinak di NKRI. Bawa pulang kemana dah Indonesia ini? Ini dah dari dulu bilang hoaks. Melek woi melek, molor bae lu, pantesan dibegoin terus. Kurang banyak siraman ya, makanya digerebek. Lagu lama, ujar Iwan. Kita apresiasi walaupun sangat terlambat, terus bisa diungkap sampai tuntas. Atau segitu aja, jelas itu pelanggaran berat, mudah sekali untuk diproses kalau mau. Ayo terbitkan daerahmu. Kemana aja Pak, jangan sampai telat, ujar Sinta. Terlambat, pejabat dan dewan turun kuping dengan suara rakyat. Entar nyadar TKA Cina, negeriku dikuasai mereka, lekas diusir semua. Pejabat di daerah mesti mewarnai, bersikap tegas untuk melindungi wilayahnya dari serbuan warga Cina, ujar Bun. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.